Oh, mati ketu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widian Faiz Rabani dengan NIM 1090625000058. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data, yaitu DCL Data Control Language. Di sini untuk task pertama saya sudah menyiapkan sebuah database kampus. Kita ke DBVIR. Nah, di sini isi database saya yaitu ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai, dan yang terakhir info mahasiswa yang berisi NIM, nama, jurusan, angkatan, dan IPK. Sekarang kita akan masuk task 2, yaitu membuat 2 user baru menggunakan CLI. Saya akan menggunakan perintah create user. Fungsi perintah ini adalah mendaftarkan pengguna baru ke dalam sistem MySQL. Saya akan menggunakan nama saya Widian dan teman saya Aditya. Alasannya di sini adalah agar kita memiliki 2 akun terpisah untuk menguji skenario hak akses yang berbeda nantinya. Dampaknya setelah perintah ini dieksekusi, kedua user berhasil dibuat namun belum memiliki hak untuk mengakses tabel apapun. Di sini kita langsung saja ke Laragon. Klik terminal. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita klik MySQL, strip U, root. Kita akan menggunakan root terlebih dahulu untuk menampilkan data atau database DDL atau DML kita yang tadi kita buat. Di sini langsung saja kita perlihatkan database yang tadi saya buat. Di sini ada beberapa database yang saya buat, yang tadi saya buat. Dan di sini kita akan menggunakan database kampus 0058 sesuai format tugas. Langsung saja kita use db kampus 0058. Di sini sudah berhasil. Lalu untuk membuat kedua usernya, kita di sini pakai kode create user. Masukkan nama kita, masukkan add, masukkan localhost, masukkan identified by. Di sini kita akan menggunakan password Widian 123 sesuai nama saya. Lalu kita enter. Sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita membuat user kedua. Sudah berhasil. Dan 2 user ini, untuk user yang pertama atau Widian, nama saya sendiri, saya akan khususkan untuk insert into. Dan yang kedua, untuk user yang kedua yaitu Aditya, saya akan khususkan untuk select. Untuk yang task ketiga, di sini saya akan membuat di sini saya akan membuat privilege level table dan pengujian, yang dimana create 2 user ini saya akan memberikan hak akses level table menggunakan perintah grant
yang dimana fungsinya untuk memberikan izin spesifik pada tabel mahasiswa. Alasannya kita ingin membedakan role masing-masing user. Saya akan memberikan hak hanya insert kepada Widian saya sendiri, dan hak select kepada Aditya. Dampaknya aktivitas mereka akan sangat dibatasi sesuai hak yang diizinkan. Langsung saja kita klik kodenya, yaitu grant insert on. Masukkan database kita di sini, DB Kampus. Lalu titik mahasiswa tuh nama kita, nama saya sendiri Widian, add ketik 2. Kurang lebih kodenya seperti ini. Coba kita langsung enter. Nah, di sini sudah berhasil untuk kodenya grant insert. Dan selanjutnya kita buat privilege grant untuk select. Di sini kita klik grant select on DB Kampus 8 titik mahasiswa itu Aditya. Nah, sini sudah berhasil membuat grant insert dan grant select ke dalam database kampus 0058 ke user Widian dan Aditya. Dan selanjutnya kita membuat tabel baru untuk menguji user tersebut. Segini kita masukkan kode MySQL strip u, masukkan nama user tadi. Sini strip p password. Nah, enter password yang tadi kita telah buat. Di sini sudah berhasil untuk memasukkan username dan password insert dari Widian, user Widian tadi. Dan jangan lupa kita masukkan use database kampus. Kenapa kita masukkan use database kampus 0058 ini? Supaya kalau ketika kita ingin mencoba user atau login user, supaya tidak kemana-mana, maka kita akan menggunakan database kampus ini atau tidak error ya, karena tadi kita menggunakan database kampus 0058 ini. Sudah berhasil. Untuk menguji insert dari Widian ini, kita masukkan kode insert into. Lalu di sini kita DB kampus. Lalu kita di sini DB kampus insert into DB kampus. Titik mahasiswa. Ada name, nama, jurusan, angkatan, IPK. Jangan lupa kita tambahkan values.
Ini kita kasih 999. Saya mahasiswa baru ya. Sistem informasi, dan pertuliskan sistem informasi lulusan. Lalu ada angkatan 2025. Lalu sini ada IPK 4. 2026 aja ya karena maba. IPK 4. Tutup. Jangan lupa kita ketik 2. Dan lalu kita tekan enter. Nah, di sini insert intonya denied ya, for table mahasiswa. Dan di sini kenapa denied ya? Coba kita masukkan kode plus privilege di root. Ini error, sabar. Ada yang salah, coba. Ada yang salah di kodenya. Nah, udah. Lalu kita kembali ke user tadi, user Widya tadi, kita klik ulang kodenya. Insert into DB kampus 0058 mahasiswa NIM, nama, jurusan, angkatan, IPK, values, MHS baru, sistem informasi, PK-nya 4. Coba kita cek dulu kodenya di sini guys, barangkali ada yang salah. Dan bener aja guys, kita di sini salah, typo ya. Dan di sini coba kita cek lagi, benar. Mana lagi? Coba kita klik enter. Nah, boom, oke. Sudah berhasil guys kodenya. Coba kita coba kalau misalkan ini kan kode insert, coba kita masukkan kode select yang tadi khusus si Adit. Coba kita masukkan kode select. Jangan lupa kita kasih bintang from mahasiswa, from DB kampus. Mahasiswa. Nah, error karena apa? Di sini kode insert into ini yaitu user Widya dan passwordnya sudah dikhususkan untuk insert tadi karena mempunyai hak grant insert into. Jadi kalau misalkan kita masukkan kode select itu akan muncul di sini select command denied to user Widya for table mahasiswa karena emang bukan haknya si Widya ini untuk bisa mendapatkan data dari select tersebut. Dan yang cocok untuk mendapatkan data select ini yaitu si Adit. Dan coba kita ke buat ini lagi, buat table lagi untuk login ke Adit atau si user yang mendapatkan hak select. Kita masukkan MySQL
user Aditya, masukkan passwordnya. Sini kita use database kampus. Database sudah bisa digunakan. Langsung saja kita ke select bintang from db kampus mahasiswa. Select from database kampus 0058 mahasiswa. Kita ketik dua lalu itu. Nah, di sini sudah jadi sudah nongol ya data dari select tersebut yang terkhususkan mempunyai akses, yaitu si Aditya ini, user Aditya ini terkhusus mempunyai akses atau privilege ke select. Jadi akan memunculkan data select si mahasiswa ini tersebut. Itu ada Muhammad Rafitut aja, dan NIM, jurusan, angkatan, dan IPK. Dan sekarang kita coba tes. Untuk si select ini kita akan menggunakan kode si insert, yang mana hasilnya akan error. Coba kita cek. Sini kita masukkan insert into db kampus 8 mahasiswa yang berisi NIM, nama, halus, keluarga, tes 2, Nah, coba nih insert into db kampus 058 mahasiswa NIM, nama, values, ini udah. Nah, coba kita akan coba kode insert into ke si user Aditya, yang dimana user Aditya ini menggunakan hak privilege select. Apakah akan berhasil? Nah, error karena emang bukan tepatnya guys. Di sini terdapat ada insert command deny to user Aditya localhost portable mahasiswa. Karena ini insert into ini khusus user si Widian tadi, bukan ke user Aditya ini. Nah, dan selanjutnya kita ke task keempat. Di task keempat kali ini kita akan melakukan di fungsi kali ini, fungsi langkah ini adalah melakukan mencabut hak select penuh dari user Aditya. Select penuh mencabut hak select penuh dari user Aditya menggunakan perintah revoke, lalu menggantinya dengan hak green select spesifik hanya untuk kolom NIM, nama, dan jurusan. Kenapa? Karena untuk keamanan data. Kita ingin melindungi data informasi sensitif seperti IPK mahasiswa agar tidak sembarangan dilihat. Nampaknya user Aditya hanya bisa melihat 3 kolom tersebut, yaitu NIM, nama, dan jurusan. Langsung saja kita kembali ke root. Ini namanya root. Langsung saja kita klik revoke select on db kampus mahasiswa from Aditya. Nah, enter. Nah, di sini sudah
ke revoke ya, mencabut hak select dari si Aditya tadi. Lalu kita akan ganti dengan kode green select, yang dimana si Aditya ini akan aksesnya terbatas, yang dimana hanya bisa melihat ke 3 kolom, yaitu NIM, nama, dan jurusan. NIM, nama, jurusan. On DB kampus 0058 titik mahasiswa siswa to Aditya. Dan seperti ini guys kodenya, kurang lebih kita cek dulu. Udah seperti ini, kita cek dulu. Green select, ini nama, jurusan, on DB kampus. On DB kampus to Aditya. Nah, sudah berhasil. Dan mari kita uji dampaknya ke user Aditya ini, apakah bisa melihat semuanya atau terbatas seperti yang kode tadi kita jalankan. Langsung saja kita ke Adit, login, terus kita masukkan select bintang tadi guys. Select NIM, nama, NIM, nama, jurusan, from DB kampus. Titik mahasiswa. Nah, di sini terlihat NIM, nama, dan jurusan saja seperti yang tadi kita buat kodenya green select tadi. Di sini si Adit atau user Adit ini hanya bisa melihat NIM, nama, dan jurusan. Coba gimana kalau kita ingin melihat IPK setelah kita menggantikan atau mencabut hak akses select IPK tadi di user Adit. Coba kita jalankan select IPK from DB kampus 0058 titik mahasiswa. Nah, error. Kenapa nggak bisa? Karena si user Adit ini sudah dicabut hak aksesnya dengan menggunakan kode revoke tadi dan diganti dengan green select NIM, nama, jurusan. Hanya si Adit supaya si Adit ini hanya bisa melihat data NIM, nama, dan jurusan saja. Kenapa? Karena supaya si Adit ini tidak bisa melihat IPK, karena IPK itu data berupa data yang sensitif. Dan selanjutnya kita lanjut ke task 5, yaitu revoke dan audit. Fungsi perintah ini adalah menggunakan revoke untuk mencabut semua sisa-sisa hak akses dari user Widian dan Aditya. Setelah dicabut, saya menggunakan perintah show grants untuk melakukan audit. Alasannya untuk mereset wewenang pengguna ketika tugas mereka sudah selesai demi menjaga integritas database. Dan dampaknya bisa kita lihat pada hasil audit, di mana hak mereka kembali menjaga usage yang
yang berarti mereka sudah tidak memiliki akses apapun ke tabel mahasiswa. Coba kita kembali ke root. Di sini kita jalankan revoke insert, yang dimana insert ini nanti akan dicabut aksesnya. Kita masukkan usernya di sini. Dan kurang lebih seperti ini, revoke insert on DB Campus mahasiswa from, dan masukkan nama user. Sini sudah berhasil. Selanjutnya kita revoke yang select. Ini 3 tadi yang terakhir diberikan akses kepada si user. DB Campus, masukkan database-nya, titik mahasiswa from, kita masukkan nama Aditya, localhost, revoke select, name nama jurusan on DB Campus. Nah, di sana nih guys, DB Campus 0058 titik mahasiswa from Aditya localhost. Sebentar, di sini ada yang salah guys. Revoke select, name nama jurusan. Di sini ada yang salah guys, karena kita typo di kode revoke select. Kita tulis ulang kodenya. Kalian hati-hati ya guys kalau klik kode di sini, karena akan sangat sensitif kalau misalkan error. Tapi tenang aja, karena di terminal MySQL ini kalau misalkan error tuh ada bantuan. Contohnya tadi saya typo di mahasiswa. Jadi kalau ketika salah akan dikasih tahu oleh MySQL-nya untuk kode yang salah di sini guys. Dikasih tanda petik mahasiswa. Coba sekarang kita enter. Nah, di sini sudah berhasil, dan sudah berhasil untuk revoke kedua user ya, insert dan select. Jika kita mencoba login ke user Widian atau Aditya, sekarang semua perintah baik insert atau select akan otomatis ditolak dengan pesan access denied. Demikian juga grant atau privilege yang sudah kita cabut tadi. Dan di sini kita coba audit menggunakan show grants. Or kita kasih nama usernya. Dan kita coba. Nah, berhasil. So grants for Widian localhost, grant usage on to Widian localhost. Di sini kita audit ya guys, audit si user Widian ini. Dan di sini berhasil untuk kodenya. Coba kita show grant for Adit ya. Kita coba user satunya.
dan berhasil juga guys. Kelas dimana revoke kedua user sudah kita cabut hak akses penuh, dan kita juga sudah audit kedua user menggunakan kode Sogrants. Dan sebagai penutup, kurang lebihnya dari saya Widian Faiz Rabani. Kurang lebihnya jika ada salah kata, perbuatan dan kode di MySQL ini, saya sebagai mahasiswa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, jangan lupa subscribe guys, ketik-ketik lonceng. With